warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah dan tata krama. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu masih anak-anak, orang tua sudah melatih kita untuk menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan. Nah, dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua kita melatih cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Ya, lama-kelamaan perilaku itu akan menjadi kebiasaan. Ya, nah, tata krama itu adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-lama akan merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Nah, tata krama itu sendiri terdiri atas kata tata dan krama, yang berarti tata itu adat, aturan, atau norma ya. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti ada sopan santun, kebiasaan sopan santun ya. Nah, pada pergaulan sehari-hari kita kan sering menjumpai manusia dengan tipe kedongdong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Tapi penampilan itu hanya kualisan saja ya. Ternyata bisa saja kan hatinya itu dikuasai oleh sifat yang tidak terpuji. Misalkan suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Nah, ada juga manusia yang bertipe durian, penampilan tidak menarik atau kasar dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai orang lain. Nah, kulit durian emang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan, ya kan? Makna tata krama juga sungguhnya bukanlah seperti buah kedongdong yang licin kulitnya dan nasam-nasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya ya. Kedua-duanya itu sama merugikan. Nah, adapun macam-macam tata krama yaitu di dalam pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Nah, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi, yaitu perlakuan orang lain sebagai Anda ingin diperlakukan. Nah, jadi perlakuan orang lain itu intinya apa juga yang kita lakukan kepada orang itu ya. Setiap orang mempunyai perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama ya. Meskipun orang kembar juga kan kadang tingkah lakunya itu kan berbeda ya, tidak semuanya sama. Nah, kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, dan tak kenal makin tak sayang. Nah, adapun tata krama berkenalan dengan kedua belah pihak ya, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, dan tidak mengayun-ayunkan tangan. Terus ada juga tata krama bertamu, hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu ya. Tidak misalkan tiba-tiba gitu, atau misalkan kita bertamu pada saat
maghrib itu kan kurang sopan ya. Nah, ada juga tata krama berbicara, yaitu berkata ya lidah jangan menyinggung perasaan ya. Kita harus hati-hati dalam berbicara. Terus jangan memotong pembicaraan orang lain. Terus perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Misalkan kita berbicara dengan orang tua, berarti kita harus bahasanya itu sopan gitu ya, nggak boleh seperti bicara ke teman kita sendiri ya. Nah, ada juga tata krama dalam berpenampilan ya. Misalnya kita menggunakan pakaian. Bagaimana cara kita berpakaian? Kalau ke sekolah kita memakai seragam ya. Nah, seragam itu kita juga harus rapi ya, terus harus dimasukkan bajunya dan memakai sabuk. Nah, pada saat olahraga kita memakai baju olahraga. Jangan sampai kita saat olahraga tetap memakai seragam ya, karena itu tidak enak juga kan ya kalau kita olahraga memakai seragam. Nah, terus memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Jangan misalkan kita itu ke pernikahan, jangan sampai kita memakai baju bebas atau memakai baju tidur, itu kan nggak mungkin ya. Nah, terus cara berjalan bersama, misalkan ada laki-laki itu harus melindungi wanita ya. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Nah, kalau ada 2 pria dan 1 wanita ada di tengah, jadi intinya melindungi gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada tata cara makan. Cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara ya. Nah, terus jika batuk, kita menutupi mulut kita dengan tangan. Terus sebelum makan kita juga tentunya harus berdoa dulu ya. Selanjutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum ya. Kita yang pertama buang sampah pada tempatnya ya, cari tong sampah. Kalau misalkan kita lagi makan atau minum, langsung buang ke tempat sampah. Terus jagalah kebersihan dan kita harus menjaga taman umum dan sopan ketika berkendara di jalan ya. Jangan sampai kita misalkan memakai motor secara ugal-ugalan atau bagaimana, itu jangan sampai. Nah, setelah tata krama, ibu juga akan menyampaikan tata tertib sekolah ya. Nah, tata tertib sekolah juga itu berarti menyangkut seluruh yang ada di sekolah ya, tidak hanya siswa, tetapi kepada semua orang yang ada di sekolah. Karena itu tetap tata tertib sekolah dapat terbagi berbagai macam sesuai pihak yang ditujukan. Tata tertib umum, keseluruhan personel lembaga pendidikan ya, dari guru, penjaga sekolah, murid, dan sebagainya, kita harus saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama. Terus menghormati juga hak sesama warga di sekolah, dan kita mematuhi semuanya peraturan yang ada di sekolah. Nah, terus ada juga tata tertib untuk siswa, yaitu membawa peralatan sekolah yang diperlukan, menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan. Selanjutnya, tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Kita saat belajar itu misalkan tidak boleh makan ya, tidak menggunakan ponsel tanpa arahan guru. Nah, tapi kan sekarang itu kondisinya dalam istilahnya lagi kondisi COVID ya, diperbolehkan. Kalau itu kan berarti di luar kelas ya, di rumah. Nah, kalau di rumah boleh. Selanjutnya, tata tertib tertulis yang perlu diperhatikan oleh pelajar. Yang pertama, hadir di sekolah ya, paling lambat 10 menit sebelum berbunyi, jangan sampai kita kesiangan gitu kan ke sekolahnya. Terus bel pelajaran dibunyikan pukul 7. Nah,
Memakai seragam dengan lerti dan atribut lengkap. Misalkan logo sekolah, dasi, sabuk, kaos kaki, dan sepatu itu harus sesuai. Jangan sampai sepatunya warna-warni atau bagaimana gitu ya. Nah, biasanya nih, selanjutnya rambut siswa anak laki-laki tidak boleh panjang. Ini sering terjadi dan mungkin banyak ya yang tidak hanya panjang, mungkin rambutnya juga ada yang diwarna. Nah, itu tidak boleh ya kalau sekolah. Nah, selanjutnya setiap hari Senin siswa-siswi wajib mengikuti upacara bendera, yaitu adalah bentuk nasionalisme ya, bentuk nasionalisme kita ya terhadap bangsa Indonesia dengan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Selanjutnya melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab dan wajib membuat surat izin ketika tidak masuk ya, entah itu sakit atau izin. Nah, itu akan sangat diperlukan ya. Selanjutnya tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru ya. Misalkan belum istirahat keluar kelas atau pas istirahat kemana gitu ya tanpa ada kabar meninggalkan sekolah. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya semua wajib menjaga ketertiban dan ketenangan di kelas. Jangan sampai di kelas itu istilahnya berisik gitu kan, ada yang lari-lari atau bagaimana. Nah, itu sangat mengganggu kenyamanan. Selanjutnya siswa dilarang memakai perhiasan dan membawa barang berharga ke sekolah ya. Kan anak perempuan terlalu banyak memakai gelang, cincin atau apa, itu jangan terlalu salah kalau ke sekolah. Atau misalkan membawa HP dan barang-barang yang sangat berharga ke sekolah, itu tidak diperkenankan. Selanjutnya yang terakhir, semua siswa harus menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah ya. Kita misalkan sebagai siswa harus menghormati ya, apalagi sekolah adalah tempat kita sehari-hari menghabiskan waktu untuk mencari ilmu ya. Jadi kita harus seharusnya emang harus menghormati gitu ya. Nah, sekian dari Ibu, semoga kalian paham materinya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang terakhir, semoga kalian selalu taat prokes ya, karena emang situasi kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Nah, oleh karena itu kalian tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.